مرحبا أهلا النوادي. Kemudian surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini memiliki 3 nama. Di mushaf yang lain disebut surat Bani Israel. Di mushaf yang lain disebut surat Al-Isra. Ada juga ulama menamakan surat Subhan, ya, karena diawali dengan lafaz tasbih, subhanalladzi asra bi'abdihi ila akhir ayat. Nah, surat Al-Isra ini termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Surat Makkiyah ini ta'ani bi syu'unid din wal aqidah wal wahdaniyah. Isinya surat Al-Isra itu 3 substansinya. Tentang masalah-masalah keagamaan, yang kedua tentang masalah akidah, keyakinan, dan yang ketiga tentang masalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Al-Isra termasuk surat Makkiyah. Ini Makkiyah wal Madaniyah. Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran menjelaskan definisi Makkiyah Madaniyah itu ada 3 pendapat. Pendapat pertama, seluruh wahyu yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, kemudian khitabnya, ya, diajak atau sebab turunnya wahyu tersebut karena orang-orang Makkah disebut Makkiyah, atau sebab turunnya itu di latar belakangi karena orang-orang Madinah disebut Madaniyah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, setiap wahyu Al-Quran yang Allah turunkan ketika Nabi berada di Makkah disebut Makkiyah. Ketika Nabi berada di Madinah kemudian turun wahyu kepada Nabi, maka namanya Madaniyah. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, sebelum hijrah seluruh wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul di dalam Al-Quran sebelum Nabi hijrah disebut Makkiyah. Setelah Nabi hijrah seluruh wahyu yang Allah turunkan di dalam Al-Quran kepada Nabi disebut Madaniyah. Dan Makkiyah Madaniyah itu adalah konsensus sahabat. Ya, Nabi tidak pernah menamakan ini surat Makkiyah, ini surat Madaniyah, tidak. Setelah Rasulullah wafat, di fatrah sahabat-sahabat senior ada yang masih hidup, junior ada, di antaranya Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, dan beberapa sahabat besar. Mereka yang berkonsensus, bersepakat untuk menamakan surat tersebut ini Makkiyah, ini Madaniyah. Dan jumlahnya Makkiyah itu lebih banyak. Makkiyah itu ada 85 surat. 85 surat. Sedangkan Madaniyah itu ada 29 surat. Maka kalau dijumlahkan 114 surat. Ada keterangan yang menarik. Kita bisa secara mandiri mengetahui, oh ini Makkiyah, ini Madaniyah, sekalipun tanpa kita melihat simbol tersebut. Di antaranya ciri-ciri bahwa wahyu itu atau surat tersebut adalah Makkiyah diawali dengan ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Itu indikator bahwa itu adalah surat Makkiyah. Kalau diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu indikator surat Madaniyah. Sekalipun di surat Al-Hajj itu masih terjadi khilaf, ya. Dan ya ayyuhalladzina amanu setelahnya itu enggak ada lagi dalam surat itu lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas setelahnya tidak ada lagi lafaz di surat yang sama ya ayyuhalladzina amanu. Itu kemungkinan kuat Makkiyah. Tapi kalau masih ada, di sini masih terjadi khilaf. Kemudian ciri-ciri surat Makkiyah yang kedua itu ada lafaz kalla. Setiap dalam Al-Quran ada lafaz kalla, itu menunjukkan dia surat Makkiyah. Yang ketiga ada kisah Nabi Adam dan Iblis, itu adalah surat Makkiyah. Kalau ada cerita-cerita Nabi Adam dengan Iblis, itu surat Makkiyah. Siwal Al-Baqarah, selain surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ada Madaniyah walaupun itu ceritanya Adam dan Iblis. Kemudian yang keempat akhbarul munafikin. Kalau kita baca Al-Quran di situ informasi tentang orang-orang munafik, maka itu adalah surat Madaniyah. Karena di Makkah, Nabi ketika di Makkah itu orang-orang munafik tidak dijelaskan di situ. Yang Nabi hadapi orang-orang musyrik. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, di situ ada kelompok orang munafik. Maka ayat ini menerangkan ciri-ciri mereka.
Ya, selain surat Al-Ankabut, ya, surat Al-Ankabut ada informasi tentang orang munafik, tapi yang dituju yang ada di Makkah. Tapi selebihnya itu dia Madaniyah. Kemudian Al-Hisham bin Urwah menyatakan kalau Madaniyah itu ayatnya selalu membahas masalah had, masalah faraid, hukum waris itu Madaniyah karena dia paling belakangan. Bahkan ulama mengatakan ketika surat Al-Maidah ayat 3 turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islami dina, telah sempurna agama ini, sampai akhir daripada terjemahannya. Ternyata bukan selesai hukum sudah finish, tidak. Justru setelah ayat itu turun, setelahnya ada hukum faraid yang Allah turunkan. Wa fir riwayah tentang bab riba, hukum riba. Jadi hukum riba masih turun, walaupun itu sudah ada penegasan hari ini telah sempurna agama. Artinya hukum ini akan terus berjalan terus progresif, ya, muncul fatwa-fatwa baru berdasarkan kaidah yang sudah dijelaskan. Dan al-qurun al-madiyah, kalau kisah-kisah masa lampau kebanyakan makiyah kata beliau. Kisah-kisah dalam Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah masa lampau para nabi terdahulu dan seterusnya, itu kata beliau Hisham bin Urwah kebanyakan adalah makiyah. Kemudian terakhir tadi pendapat yang paling kuat dari 3 pendapat terkait makiyah madaniyah itu adalah sebelum hijrah namanya makiyah, sesudah hijrah namanya madaniyah. Kenapa ini yang paling kuat dan ini yang kami ambil pendapat ini? Sebab ada wahyu yang Allah turunkan, Nabi tidak ada di kota Makkah, juga Nabi tidak ada di kota Madinah. Kalau definisi pertama tadi, wahyu yang turun, Nabi ada di Makkah namanya Makkiyah, dan ketika Nabi di Madinah turun wahyu namanya Madaniyah. Sedangkan ada tempat turunnya wahyu, Nabi tidak sedang berada di Makkah maupun tidak sedang berada di Madinah. Mau namakan apa misalnya? Berarti definisi yang hijrah ini yang kuat, ya. Sebelum hijrah namanya makiyah, sesudah hijrah seluruhnya itu namanya madaniyah. Sekalipun beliau tidak berada di Madinah atau beliau tidak berada di Makkah. Dan ini yang diambil oleh Syekh Zamzami dalam manzumah beliau. Beliau mengatakan makkiyuhu ma qabla hijratin nazal wal madani ma ba'daha wa intasal. Yang namanya makiyah yaitu sebelum Nabi hijrah wahyu itu turun, dan yang namanya madaniyah setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mungkin beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, dan bisa bertemu lagi selepas hari raya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Allah sembuhkan yang sakit, Allah lunasi yang berhutang, Allah mudahkan semua urusannya di dunia maupun di akhirat, diampunkan semua dosa kita, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan bari tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.